sekalian. Hey, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat datang di acara Bintang Sehat bersama pakar. Kuala Finansial bersama Sun Life sudah beberapa kali mengadakan acara seperti ini dengan tagline BSBP. Dan malam ini adalah BSBP edisi kedua. Malam ini saya Stefanus, Agency Director Sun Collaborator Nusantara Sun Life Financial, akan menemani Anda semua sepanjang acara ini berlangsung bersama rekan saya. Saya Rensi, Sales Development Manager Sun Life Financial. Kami berdua siap menemani Anda sepanjang acara ini. Ada banyak hal yang sangat menarik buat Anda, yang pasti pembicara dan materinya sudah dinanti-nantikan nih. Geli-geli pengen dengar lah, bukan begitu Pak Steph? Ya benar, Rens. BSBP adalah acara yang ditunggu-tunggu karena tidak hanya berbagi pengetahuan langsung dari pakarnya, BSBP juga akan berbagi hadiah keren. Stay tune hingga akhir acara. Betul banget Pak Steph. Buktinya sesi ini yang daftar itu udah hampir 100 orang, tapi yang sudah hadir tepat waktu ini udah hampir 50 orang ya. Yes. Pendaftarannya kembali membludak seperti di edisi pertama, dan pesertanya ini orang-orang yang sangat keren. Betul. Saya ingin menyapa nih, melihat ke atas indahnya awan, di atas awan ada matahari. Selamat datang para tamu hadirin, semoga tetap betah sampai acara selesai. Betul, Rensi. Saya menyapa yang pertama itu adalah pembicara BSBP kita yang pertama, Dokter Tancian, ya, Dokter Tancian. Ya. Kemarin seru-seru banget itu mengenai probiotik, ngobrol mengenai probiotik, ya, Dokter Tan. Terima kasih sudah hadir kembali. Katanya mau lihat lagi nih sesinya keren katanya, gitu ya. Dan juga saya mau nyapa grup dokter fungsional dan integratif medicine, koordinatornya Dokter Haryani. Nah, yang grupnya ini, yang diundang dari grup ini boleh kasih jempol, lambaian tangan ke chat ya, silahkan. Oke, hai Bapak Ibu dokter, ketemu lagi kita ya. Terima kasih masih setia join bersama kami di BSBP. Oke, saya juga menyapa nasabah Sun Life, para undangan, karena ini materinya materi keren. Saya yakin Anda pasti sudah diundang sama agent Anda gitu ya. Pasti ngomongnya sudah gini, ayo lihat, keren ini, keren, kapan lagi gitu ya. Jadi kasih jempol, tepuk tangan buat teman-teman nasabah dan undangan dari agensi Sun Life Financial. Yes, kita udah disapa balik nih sama Dokter Haryani. Asik. Terima kasih ya dokter. Tapi saya juga ingin menyapa mereka yang sangat bersemangat dan menantikan hari ini. Semangat pagi tim agensi Sun Life Financial. Tim Kuala Financial boleh lambaikan tangan Anda. Oke. Dan selain itu ada juga hadir di sini yang saya tahu udah ada yang registrasi juga dari tim Bumi Arta plus Bumi Fortuna dari Kertajaya. Banyak ya. Wah, Bapak Ibu, jadi di sesi Bincang Sehat bersama pakar ini kita masih akan tetap berbagi. Maksudnya bagi door prize ya. Jadi ya. Betul banget Pak Steph. Ada 3 sesi door prize. So stay tune ya sampai di akhir acara ini. Ya, mantap. Jadi, cara dapat door prize-nya gimana? Nah, hari ini kan ada 2 pembicara ya, Pak. Nah, tiap pembicara akan membagikan 1 buah door prize. Oh, gitu. Jadi total ada 2 hadiah ya? 2 hadiah itu jika bisa menjawab dengan cepat pertanyaan dari 2 pembicara. Jadi, sebenarnya ada yang lain nih? Bukan cuma 2 nih? Ada, Pak. Tentu saja karena BSBP ini bersama Sun Life ini pasti totalitas kalau bagi hadiah. Nih, saya kasih lihat ya hadiahnya. Nih, yuk kita lihat ya untuk hadiahnya. Ini kalau ada hadiah saya juga maju ke layar nih. Termasuk nanti Dokter Asyung juga kalau mau nunjukin videonya saya juga maju nanti lihat. Ya, bentar. Nih ya hadiah kita nih. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau bagi Xiaomi. Nah, ini yang keren ini. Keren nih. Jadi hari ini kita mau bagi hadiah ya, Bapak Ibu.
Xiaomi Air Humidifier. Jadi ini sebenarnya fungsinya untuk pencairan ruangan ya, sekaligus juga bisa menangkal Persis ya di masa-masa COVID gini ya, Ren? Iya, bener. Dan selain itu ya Pak, kita juga punya hadiah yang paling keren nih. Tapi ini nanti di jelang akhir acara. Jadi Anda harus, Bapak Ibu yang hadir harus bisa bertahan nih sampai akhir acara ya. Ya, yuk. Iya. Sorry. Ya, ini adalah Xiaomi handheld vacuum cleaner ya. Pak Ibu, ini hadiah keren banget. Tapi sebenarnya nggak cuma ini aja. Kita lihat ya nanti ya. Kita akan kasih banyak hadiah buat Bapak Ibu yang bisa hadir malam hari ini. Oke. Yes. Saya lihat Dr. Tan sudah merespon. Salam sejahtera juga Dr. Tan. Juga Dr. Haryani sudah. Ada Dr. Irma Mulyani. Wah, para dokter sudah respon semua nih, Rensi. Oke, keren banget. Yang pasti di akhir acara akan bagi semua kan, Rens? Supaya nggak lama-lama lagi, kita buka acara dengan mengundang perwakilan dari Sun Life Financial Indonesia. Mari kita sambut Regional Sales Development Head Sun Life Indonesia, Ibu Desi Retnaning Tias. Silakan Bu Desi. Oke. Terima kasih Bu Rensi, terima kasih Pak Stefanus. Yes. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat malam, selamat datang, sudah join di acara malam hari ini yaitu Bincang Sehat Bersama Pakar. Kita sering salah yang ngomong ini singkatannya BSBP. Dengan PSBP ya Bu Rensi ya. Nah, kadang kepleset. Kalau ini BSBP. Apa BSBP? Bincang Sehat Bersama Pakar. Dan malam hari ini luar biasanya lagi, Koala Finansial mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan sebuah edukasi tentang new normal di era new normal. Wah, saya aja baca judulnya udah excited banget, wah ini tentu menarik gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, khususnya yaitu saya akan menyapa Dr. Tan sebagai pembicara BSBP di tanggal 9 September, betul ya Bu Rensi? Terima kasih Dr. Tan sudah sangat setia menemani kami. Juga kami ingin menyapa Dr. Haryani selaku koordinator Grup Dokter Fungsional dan Integrative Medicine. Selamat malam, Dr. Haryani. Saya juga mengucapkan terima kasih dan ingin menyapa pembicara utama kita, yaitu Dr. Asyung. Dr. Asyung ini adalah pembicara yang sangat luar biasa, karena beliau tidak berada di Surabaya atau di Indonesia bersama kita, tapi beliau berada di Maryland. Betul ya, Dr. Asyung? Yes. Benar. Luar biasa. Ini adalah sebuah kebanggaan buat kita semua karena kita akan mendengarkan secara langsung dari pakarnya. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu agensi dari Sun Koala Finansial, dan saya juga ingin menyapa dari Bapak Ibu Sun Galaxy Bumi Arta dan Sun Galaxy Bumi Fortuna. Terlebih saya menyapa teristimewa bagi tamu nasabah undangan kami dari teman-teman pengundang Sun Koala Finansial. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Stefanus dan Bu Rensi sudah memperkenalkan diri, Pak Stefanus sudah memperkenalkan siapakah saya, maka kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan siapakah PT Sun Life Financial Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa kita tahu saat ini PT Sun Life Financial Indonesia ini berasal dari Toronto, Kanada, dan pengembangan kami di Asia saat ini sudah ada di Tiongkok, di Hong Kong, di Vietnam, di Malaysia, khususnya yaitu ada di Indonesia juga, dan India. Dan kita ini memiliki dana kelolaan yaitu sebesar 151 Canadian dollars. Data ini kami ambil per 1 Desember 2018. Dan menjadi kebanggaan bagi kita bahwa PT Sun Life Financial Indonesia ini berdiri sejak tahun 1865 dan berada di Indonesia, tepatnya yaitu di Jakarta, tahun 1995. Sebagai informasi bahwa kantor pusat kami berada di kawasan Mega Kuningan di Jakarta, mungkin Bapak Ibu lagi singgah di Jakarta, silakan mengunjungi kantor pusat kami yang ada di Jakarta. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sekilas tentang PT Sun Life Financial Indonesia,
luasnya ekspansi kami berada di Asia. Nah, Bapak Ibu kita lihat slide yang kedua, tentunya Bapak Ibu yang di Surabaya sudah tidak asing kalau melihat tampilan yang ada di sana. Ini adalah Gedung Siola, tepatnya di Jalan Tunjungan, kalau Bapak Ibu dari Genteng Kali, di pojokan itu ada Gedung Siola yang sampai saat ini masih berdiri, dan di sanalah kantor Sun Life berada pertama kali masuk di Indonesia. Kita lihat tulisannya di atas, Sun Life Assurance Company of Canada. Dan saat ini yang menjadi kekuatan kami adalah bahwa kami memiliki RBC atau angka kecukupan modal yaitu sekitar 509%, yaitu hampir 6 kali lipat dari ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk RBC Departemen Syariah kami jauh lebih tinggi dari persyaratan pemerintah, yaitu ada 223%. Dengan total kelolaan aset kami sebesar 12,4 triliun, dan total klaim yang sudah kami bayarkan adalah sebesar 688 miliar, itu adalah sebagai sumber kekuatan kami, di mana sumber ini adalah kami dapatkan sesuai dengan data per 30 Juni tahun 2020. Dan Bapak Ibu, saat ini total klaim kami di 2020, sampai dengan periode dari Januari sampai Agustus 2020, kami sudah membayarkan total klaim yang sudah disetujui sebesar 143 miliar, 143,9 miliar, terdiri dari yaitu ada kurang lebih 2.897 case yang sudah terbayarkan. Dengan rincian klaim meninggal dunia ada 753 case dengan total klaim yaitu 112 miliar, dan untuk klaim kesehatan ada 2.104 case dengan total 26,6 miliar. Dan kasus meninggal dunia karena kecelakaan Bapak Ibu, kita sudah membayarkan 2 case dengan total klaim 300 juta. Begitu juga untuk penyakit kritis. Kami sudah membayarkan 25 case dengan total klaim 3,4 miliar. Dan ada klaim lain-lain yaitu klaim waiver atau tambahan yaitu 13 case dengan total 1,5 miliar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sumber kekuatan kami per tanggal 30 Juni 2020, dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu menghubungi kami, kantor pusat kami di kawasan Mega Kuningan di Menara Sun Life lantai dasar, atau bisa mengunjungi Facebook kami Sun Life Indonesia atau di Instagram @sunlife_id, juga melalui channel YouTube. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah join di acara kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan stay tune di acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati acara ini. Kami serahkan lagi kepada Pak Stefanus dan Bu Rensi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Desi. Cepet banget openingnya. Sepertinya gitu ya, cepet banget. Iya, sepertinya Bu Desi juga udah pengen cepetan dengerin presentasi para pakar kita malam ini ya. Karena udah sabar pengen dengerin. Bu Desi yang sabar ya, gemesnya ditahan ya. Kita langsung kok masuk ke sesi pertama ya. Jadi Bapak edisi kali ini tamu kita sangat istimewa karena yang pertama posisinya ini bisa bikin geli-geli pengen ketemu. Ketemunya sih sebenarnya untuk ngajak diskusi atau konsultasi. Betul. Kedua, tamu kita ini spesial menyediakan waktunya untuk live dari Amerika untuk kita yang di Indonesia. Kasih jempol dong, kasih jempol, kasih tepuk tangan. Oh, jempol. Ya. Jadi super spesial ya. Ini super spesial ya. Topiknya memang masih menarik dan penting. Apalagi di era new normal seperti ini kan. Wow, bener banget Pak Steph. Sex education itu penting loh, karena banyak yang sok jago tapi tidak tahu esensi dari seks itu sendiri. Betul. Seperti misalnya, ada yang penasaran, kesuksesan seks laki-laki itu dari ukurannya atau durasinya? Ya. Gaya yang paling oke yang kayak apa? Yeah. Cinderella menunggang kuda atau pakai gaya 17 Agustus? Oke, bener. Gaya yang paling aman kayak apa di era new normal ini? Ya. Kita kayaknya siap-siap nanya sudah sama dokternya. Nah, langsung lihat deh profilnya. Dokter, we assume dulu deh. Oke, yuk. Oke, nih. Ya. Mana nih Rensi?
Bentar ya. Oke, silakan Pak Stef. Wih, gelar secara pendidikan adalah Doktor The Johns Hopkins University, Baltimore. Seksolog, John Hopkins University. Hipnoterapi. Wah, keren nih ya. The Institute of Hypnotherapy, Manalapan. Matif Stock Exchange, NYBOT, Stock Exchange juga New York, USA. Wih, Ya, dan Dokter Asyung juga sekarang masih bekerja sebagai seksolog at the Center for Sexual Health and Rehabilitation Baltimore, kemudian trainer at AO Foundation Baltimore juga, konsultan forensik, dan entrepreneur juga di at NYBOT USA ya. Kita beda 12 jam ya dengan dokter ya. Saat ini. Udah pagi di sana ya, bener ya? Iya. Dokter Asyung ini Master Seksolog CHT MHT. Ini kurang tahu saya tanya apa, tapi ini CHT MHT nih Rensi. Oke, kita langsung aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah melihat profil dari Dr. Asyung, jadi sebentar Bapak Ibu beri silakan nanti bisa ketik di chat kalau misalnya ada pertanyaan, nanti saya dan Pak Stefanus akan membacakannya untuk Anda. Dan saya tidak berlama-lama lagi, Bapak Ibu undangan terhormat dengan topik New Normal Sex era New Normal. Panggilkan Dr. Uy Asyung. Silakan dokter. MHT. Bapak Ibu bisa berikan respon dengan jempol atau tepuk tangan atau lambaikan tangan Anda untuk menyambut kehadiran Dr. Asyung. Silakan dokter. Oke, selamat pagi waktu Indonesia ya. Selamat pagi waktu Indonesia atau selamat malam ya waktu di selamat pagi waktu United States ya. Selamat pagi waktu di United States, selamat malam juga. Ini saya agak bolak-balik ini karena kondisinya di sini late 12 jam. Ya, benar, late 12. Jadi mohon maaf. Oke, tadi udah saya mengutip pepatah dari Belgia ya, yang lebih kurang itu seperti ini. G-force ini hope is deep. Jadi kalau di Indonesia kan itu artinya kita bertemu di sini, kita berjumpa di sini, saling berbagi, dan saling sharing apa yang kita punyai. Jadi mungkin kalau saya lihat dari peserta juga banyak juga rekan-rekan sejawat saya ya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin ilmunya juga sama dengan saya, walaupun saya berbeda negara, tetapi dalam konteks ini kita talk show ini, kita webinar, saling berbagi apa yang saya punya dan apa yang Anda punya sehingga menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Itu salam dari saya ya. Kalau untuk perkenalan tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Untuk perkenalannya sendiri ya. Sudah ada tadi di ininya apa namanya. Oke, saya slide untuk perkenalannya. Oke, sebenarnya kesempatan kali ini yang saya angkat itu adalah amankah melakukan seks di saat pandemi. Jadi ini yang saya angkat karena di saat pandemi ini sebenarnya banyak kita ini terutama yang sudah berkeluarga itu takut-takut, jangan-jangan pasangan kita lakukan hubungan dengan orang lain di luar pasangan yang sah tersebut. Jadi saya angkat sebenarnya materinya adalah amankah melakukan seks di saat pandemi. Dan ini biografi saya lahir di Curup, ya itu sebuah kota kecil yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya tanggal 4 Juni 1974, dan saya sekarang sudah sebagai pemegang citizen United States ya, ini alamatnya saya, dan kalau ada yang mau share nanti bisa di-share juga nomor telepon, WhatsApp itu semua sama ya, jadi tidak ada perbedaan di profil ini, nanti bisa di-share oleh adminnya.
Dan untuk karir, saya sekarang di seksolog at the Center for Sexual Health and Rehabilitation, Baltimore. Kemudian Eisen Obama Foundation Baltimore. Jadi O-nya itu Obama, kemudian konsultan forensik at Baltimore College, United States. Kemudian entrepreneur in IBOT, ini bursa berjangkanya Amerika yang terbesar. Dan pendidikan saya itu dokter di Johns Hopkins University of Medicine, ya, seksologinya juga di Johns Hopkins. Kemudian tadi sudah disinggung juga untuk hypnotherapy, dan pendidikan juga sempat mengambil pendidikan untuk stock exchange baik di METIP, French, or NIBOT, stock exchange New York. Dan posisi sekarang saya seksolog di Johns Hopkins, ya, trainer sudah seperti tadi, dan Executive Director of Sexpo Foundation, ya, pernah menjabat juga di sana. Jadi semua ini tentang seks semua. Dan untuk authorization dan awards, ya, untuk publikasinya terakhir itu step by step Kama Sutra modern. Tapi kemarin saya sempat untuk share sama panitia webinar. Ternyata yang kita takutkan itu adalah nantinya tidak bisa, ya, karena bukunya sangat full vulgar, ya, jadi naked. Oke. Saya lewat saja, Oke, sekarang kalau kita berbicara di masa pandemi seperti ini, orang banyak memikirkan yang namanya tentang coronavirus. Sebenarnya coronavirus itu adalah suatu kelompok yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Dan coronavirus sendiri, ya, itu sebenarnya sudah ada, tetapi pada era digital seperti ini, itu sama dengan era teknologi ataupun era perkembangan coronavirus sendiri, di mana coronavirus ini berevolusi. Jadi kalau pada tahun yang lalu, ya, itu coronavirusnya hanya hewan, tetapi pada saat sekarang coronavirus tersebut sudah berevolusi, baik itu seperti MERS ataupun SARS, itu ada coronavirusnya, tetapi dalam bentuk dan kategori jenis yang berbeda. Jadi dan yang kita hadapi sekarang di masa sekarang ini di tahun 2020 itu adalah coronavirus jenis baru yang tadinya disebut dengan Wuhan virus, tetapi karena itu menyangkut negara, maka diambil oleh WHO itu menjadi COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri itu penyakit yang menular yang ditemukan, ya, jadi sangat baru ini, ya, untuk evolusinya sendiri. Dan ini sebenarnya kita tidak mengenal di mana adanya, walaupun di sosial media baik di negara sini, di Amerika ataupun di Indonesia ataupun kawasan belahan manapun, itu selalu memberikan bahwa penyakit ini ada di Wuhan. Sementara statement dari pemerintah Tiongkok itu menyebutkan bahwa penyakit ini sudah ada di Indonesia, sudah ada di United States. Tetapi saya tekankan bahwa penyakit ini sangat baru. Kita tidak bisa memberikan atau menjudge satu negara bahwa penyakit ini sudah ada. Sementara pada tahun 1960-an penyakit ini pun sudah ada. Tahun 1800-an tahun ini pun penyakit ini pun sudah ada virusnya. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan sebuah negara, ya, biarkanlah itu, dan tolong jangan dijadikan sebagai konsumsi politik, ya. Dan ini untuk apa saja gejala COVID-19, ya, yang paling terasa itu adalah demam, batuk kering, rasa lelah. Sementara gejala lainnya lebih jarang yang mungkin diketemui pada pasien, ya. Biasanya itu seperti rasa nyeri dan sakit hidung, kemudian hidung tersumbat, sakit kepala, conjunctivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari
tangan ataupun kaki. Jadi kalau tadinya COVID ini hanya menyerang saluran pernapasan atas atau ISPA ya, tetapi untuk saat sekarang mereka COVID ini itu sudah berevolusi kemana-mana. Jadi bisa menyerang sistem pencernaan, kemudian sistem reproduksi, itu juga sudah mulai menjangkit ke bagian-bagian tertentu. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa COVID sendiri itu hanya menyerang saluran pernapasan saja. Dan virus corona juga bisa dapat, ya saya tekankan bahwa virus corona itu dapat menular lewat hubungan seks. Jadi pada jurnal yang telah dipublikasikan oleh JAMA, ya ini dari Tiongkok, bahwa mereka sudah melakukan riset terhadap 50 orang ya, di mana riset ini berlangsung dari tanggal 26 Januari hingga 16 Februari di Rumah Sakit Kota Sangkyu. Di antara 50 pasien yang dites ya, itu terdapat 12 pasien yang tidak dapat memberikan spesimen sperma karena disfungsi ereksi dalam keadaan koma ataupun meninggal sebelum diambil sampelnya. Dan dari hasil pengujian menemukan bahwa 6 pasien atau 15,8% ya sebelum ya pasien yang air maninya atau spermanya positif SARS-CoV-2 termasuk 4 dari 15 atau 26,7% yang berada pada tahap infeksi akut dan 2 dari 23 pasien atau 8,7% yang telah pulih. Jadi 15,8% itu positif. Jadi 6 pasien dari 50 pasien ini dinyatakan positif dan itu telah dilakukan penelitian laboratorium ya terhadap spermanya sendiri. Sementara 4 dari 15-nya itu berada pada tahap infeksi akut. Dan dalam studi cohort yang terbaru kita seksolog menemukan bahwa SARS-CoV-2 dapat hadir dalam sperma pasien dengan COVID-19 dan SARS-CoV-2 dapat terdeteksi dalam semen atau sperma pada pasien yang sudah pulih atau sudah sembuh ya. Jadi sperma pasien yang COVID-19 ini kita bisa temukan juga baik itu pada pasien yang masih mengidap COVID ataupun setelah sembuh dari COVID tersebut. Nah, ini dia. Kalau tadi saya mengangkat bahwa aman tidak melakukan hubungan seks di saat pandemi, yang pertama sebelum melakukan hubungan seks, kita harus mengetahui dulu bagaimana COVID sendiri itu bisa menyebar. Nah, di mana tadi saya jelaskan bahwa virus dapat menyebar ke orang-orang yang berada dalam jarak sekitar 6 kaki dari COVID-19 tersebut. Ketika mereka batuk atau bersin, virus juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan air liur atau lendir dari orang dengan COVID-19. 2, itu berhubungan dengan orang yang dekat dengan Anda. Saya tekankan bahwa masturbasi itu tidak akan menyebarkan COVID-19, terutama jika Anda membersihkan tangan dan seks toy apapun bentuknya dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik sebelumnya. Dan setelah berhubungan seks pun menghindari kontak fisik termasuk berhubungan seksual dengan siapapun di luar. Jika kita biasanya bertemu pasangan seks ada di internet atau mencari nafkah dengan melakukan hubungan seks, pertimbangkan untuk beristirahat ya. Jadi saya tidak menyarankan apabila yang suka jajan, kasarnya kata orang Indonesia suka jajan, untuk melakukan seks itu tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yang perlu kita cermati yaitu berhati-hatilah saat melakukan hubungan seks. Berciuman itu sangat mudah buat kita tertular yang namanya virus COVID-19. Jadi kalau yang tadi biasanya ada foreplay, kita kissing dulu ya, ataupun
oral sex kita hindarkan terlebih dahulu. Jadi karena seks dengan melakukan kiss ya ataupun rhyming anus ya itu bisa menyebabkan kita terjangkit COVID-19. Sebab dalam virus yang ada di feses atau tinja itu bisa masuk ke dalam mulut. Kondom dan dam gigi dapat mengurangi kontak air liur atau feses terutama selama oral sex ataupun anal sex. Jadi tetap bisa melakukan apabila kita menggunakan kondom ataupun dam gigi. Jangan berhubungan seks jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, sakit tenggorokan ataupun sesak napas. Dan saya tekankan bahwa hindari seks terutama ciuman pada saat foreplay. Ya, jadi saya inikan lagi hindari saat foreplay-nya. Dan ini suggest dari seksolog untuk posisi melakukan hubungan seks ya. Ini posisi co-idle ya. Jadi ini posisinya. Silakan kalau yang mau di capture silakan. Kemudian posisi yang kedua Dr. Asyik tahu aja yang mau capture. Ya silakan Bapak Ibu yang mau capture ya. Ya, saya agak terlambat di sini. Saya agak terlambat di sini. Yang mau capture silakan. Lanjut Dok, sorry. Oke, itu posisi yang pertama. Ini posisi aman karena tidak ada sentuhan ya, kissingnya tidak ada, jadi hanya mengandalkan organ vital saja. Yang kedua itu adalah ini juga sama ya, tapi ini saya agak modifikasi, ada apa namanya, ada masker padahal tidak ya, ini posisi juga posisi aman, kalau biasa disebut dengan posisi doggy style. Yang ketiga posisi ini ya, jadi ini juga posisi aman. Ini rekomen dari seksolog. Selanjutnya itu ada posisi yang keempat. Ini agak susah ya kalau buat yang sudah berumur. Ini jangan dilakukan ya walaupun memang lebih nikmat rasanya, tapi jangan dilakukan untuk yang sudah berumur atau lemah fisik. Selanjutnya posisi berikut. Nah ini yang saya jelaskan tadi bahwa posisi 69 di sini ya, ini yang diperlukan kita itu adalah kebersihan mulut ya. Jadi kalau ingin melakukan posisi 69 seperti ini, sebelum melakukan action, kita harus membersihkan mulut kita, sikat gigi, kemudian berkumur dengan minimal kalau di Indonesia itu ada Listerine, itu bisa digunakan untuk mengurangi kuman-kuman atau virus yang ada. Oke, akhir kata saya sampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya lockdown ya, kita tidak karena matahari pun tidak pernah lockdown, oksigen dari udara pun tidak pernah lockdown. Waktu untuk keluarga itu tidak pernah lockdown. Jadi tetaplah kita melakukan aktivitas yang ada seperti biasa, ya, stay healthy, keep clean, tetap cuci tangan dan tetap menggunakan masker sebagai perlindungan. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan, silakan pertanyaan baik mau secara webinar ataupun private ke saya. Tadi sudah saya jelaskan nomor teleponnya atau minta di panitia webinar sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wah, luar biasa Dr. Wi. Dr. Wi ini kenapa berasa cepat banget ya? Kalau seks cepat, biasanya pertanyaannya banyak nanti. Oke, iya benar sih Dok. Pertanyaannya yang banyak nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaannya di chat. Nanti kami membacakannya untuk Anda. Kalau malu-malu, ya, silakan boleh japri ke panitia. Nanti panitia info ke kami. Kemudian nanti kami sampaikan ke dokter, ya. Itu
saya mau nanya aja ya, ada pertanyaan. Sebenarnya kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya sih, Dok. Saya Ya, lihat itu silakan. ada gaya anjing menggonggong kafilah berlalu itu loh. Ya, Di style itu loh, Dok. Itu ya. nggak apa-apa, Dok, pakai masker gitu. Maksudnya apa dia dari jantungnya itu nggak apa-apa juga, kah? Dok? Enggak, itu sebenarnya modifikasi untuk COVID-19 saja. Sebenarnya kita tidak perlu memakai masker ya, apalagi kalau kita tahu bahwa pasangan yang sah kita ya, bukan pasangan yang di samping-sampingnya kita, itu kan kita tahu kemana kita bisa tracing dia pulang kerja dari mana itu kan nanti akan ketahuan gitu. Jadi jangan selama pandemi jangan coba, apalagi untuk laki-laki jangan coba untuk bermain yang macam-macam, nanti ke tracing. Iya. Ya. Betul, dokter. Ini ada yang kasih feedback nih dari dokter Haryani. Yang pasti tentunya harus tahu kedua pasangan negatif PCR. Setuju ya, Dok? Negatif PCR, ya itu tadi saya bilangin. Kalau kita melakukan hubungan seksnya ya karena sesekali kita beli di samping jalan gitu kan, atau di toko mana, nah itu yang harus kita tracing dulu. Dia negatif COVID atau tidak gitu kan. Kalau dia reaktif, nah ini yang kita harus waspadai gitu. Oke. Ren, kalau yang dari Leni Herlina lu yang bacain deh. Bisa nggak bacanya? Yang bener aja, Pak. Bacanya yang bener tuh. Itu soalnya A-nya panjang-panjang ya. Coba. Yang bener deh bacanya. Coba, Ren. Oke. Saya bacain ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, itu kan katanya ada gaya 69. Wah, bentar. Saya aja, Ren. Saya aja. Nih, Dok. Oh, ya tanyanya udah, gini. silakan. Ya, tanyanya gini. Pak, kalau baca aja, Pak. Nggak usah pakai halusinasi setelahnya ya. Silakan, Pak. Tanya. Itu gaya 69 kan ya. Aku belum pernah sama suami. Kayaknya geli atau gimana ya. Kayak ada perasaan lu. Kalau kata orang Sunda ya, biar bisa melakukannya gimana ya, Dok? Biar bisa melakukannya di masa pandemi ini ya, gitu ya maksud pertanyaannya ya. Silakan, Dok. Jadi gini, untuk semua posisi ya, di dalam Kama Sutra itu ada 169 posisi. Wih. Ya, di dalam Kama Sutra ada 169 posisi. Dan masing-masing orang tidak bisa melakukan posisi-posisi tersebut. Seperti ya ini siapa Dokter Haryani ya. Kalau Dokter Haryani bilang dia tidak bisa melakukan posisi seperti itu. Cari yang nyamannya aja. Karena kalau menurut kita ya seksolog, jangan memaksakan posisi yang tidak disukai oleh pasangan. Karena pada saat melakukan hubungan intim nantinya, itu tidak akan merasa nyaman. Padahal yang kita cari itu adalah bagaimana si pasangan kita ya itu bisa puas dan kita pun bisa menikmati gitu. Jadi kalau tidak terbiasa dengan posisi itu geli-geli kata Dokter Haryani. Dok, sorry, bukan Dokter Haryani itu. Dokter Haryani saya bisa semua katanya, kayak Dokter Haryani-nya. Kalau yang ini yang nanya Leni Herlina. Leni Herlina, iya. Ya. Jangan dipaksakan untuk melakukan itu. Iya. Jadi cari posisi yang aman. Dari 5 tadi pasti ada posisi yang aman. Iya. Dan membuat kita nyaman. Karena saya tekankan, seks itu bukan untuk mencari kepuasan kalau dengan pasangan, tetapi kita mencari sebuah yang namanya kenyamanan. Anda nyaman, saya nyaman, orgasme akan berjalan lancar. Ya, betul. Dokter, tadi dari penjelasannya dokter semua tadi, dokter silahkan mengajukan satu pertanyaan, nanti kemudian partisipan yang bisa jawab kita kasih hadiah door prize. Udah, silakan bertanya dulu. Karena bertanya dulu. Nanti kalau saya sudah melakukan pertanyaan, nanti bingung nanti. Oke. Ada yang nanya, Pak Stef. Chandra nanya tuh. Iya, bentar. Ini Jeng Leni udah paham ya. Jadi tetap di masa pandemi ini selain nyaman ya, kita juga harus tetap lakukan protapnya gitu ya, Dok ya, seperti yang di materi tadi ya, harus aman juga. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ini beneran ada istrinya nggak sih? Ya, Pak Chandra, istri suka parno. Padahal kita sudah clear, maksudnya udah negatif gitu ya, PCR. Ini negatif hamil atau negatif PCR?
Tapi karena saya WFO, jadi istri suka parno. Gimana ya dok untuk meyakinkan? Meyakinkan apa ini maksudnya? Nggak jelas. Nah Ya. itu. Nah, ini dia. Saya dari tadi membaca meyakinkan apanya ini? Iya. Meyakinkan dia bahwa dia negatif Iya. COVID atau meyakinkan nggak jajan gitu? Iya, meyakinkan apa ini? Untuk meyakinkan. Chandra, silakan dilanjut pertanyaan dulu. Susan dulu deh. Dokter, kalau sudah pernah terdiagnosa positif COVID dan sembuh, menurut dokter apakah aman pasangan tersebut berhubungan dan mempunyai anak? Untuk berhubungan, ya, tadi sempat saya jelaskan bahwa tadi bahwa pasien yang telah sembuh ya dari COVID-19 ya itu tetap ya bisa melakukan hubungan seks, dan untuk anaknya pun ya itu tetap kita bisa punyai anaknya. Tetapi untuk menjaga jangan sampai ada penularan, sebaiknya melakukan posisi-posisi yang berbeda tadi. Jadi karena bahwa pada saat kita kissing ya, itu air liurnya ya, dropletnya yang berbahaya itu adalah dropletnya. Makanya saya tidak menyarankan untuk posisi yang seperti foreplay pada saat berciuman, ataupun kalau kita di sini di luar ya, itu biasanya ada oral seks, tapi oral seksnya dengan posisi yang berbeda, bukan oral oral alat kelamin ya, tetapi yang kita oral itu adalah analnya, anusnya. Jadi ini yang kita tidak boleh lakukan di masa pandemi seperti ini. Oh, oke. Jadi tetap aman ya, untuk hamil tetap aman, semua tetap aman selama kita melakukan sesuai dengan SOP-nya seksolog. Oke, dokter. Baik, dokter. Dokter, nanti pertanyaan boleh dilanjut lagi ya, dokter. Jadi ya, boleh silakan. Akan lebih interaktif ya, pertanyaan-pertanyaan aja nanti di chat gitu ya. Jangan sungkan, mending bertanya ya, daripada geli-geli penasaran terus basah sendiri gitu ya. Jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Siapa tahu jawaban di sesi Q&A itu memang yang Anda butuhkan, khususnya Chandra ya. Chandra. Iya, dari tadi kok geli ya nyebutnya pasien. Padahal kita edukasi langsung dari pakarnya ya. Jadi ini juga kita butuhkan supaya ini semuanya aman. Sebab sebenarnya seks juga kan sebenarnya imun juga buat kita. Tapi untuk bisa berhasil melakukannya, pikiran kita juga harus tenang. Ya. Benar begitu ya, dokter ya? Ya, kita betul. Juga harus jangan sampai dia work from home tapi income-nya drop, dia nggak pikirin, akhirnya dia stres sendiri. Aduh, jangankan untuk ereksi ya, untuk melakukan coitus sendiri ya, untuk bangun pun dia sudah susah gitu. Karena terpikir, waduh ini besok cicilan rumah ataupun cicilan apapun sudah numpuk ini. Padahal saya work from home. Cuman kan statusnya biasanya kalau di sini ya, di Amerika itu work from home itu hanya dibayar 70% dari basic salary. Nggak tahu saya kalau di Indonesia. Wah. Jadi dokter, berarti pas banget nih dokter ya. Rensi juga pas ya. Pembicara yang berikutnya akan menyampaikan peace of mind-nya dari sisi finansial. Iya. Nah, gitu ya. Jadi pembicara yang satu ini pakar dalam bidang finansial. Saya panggilkan pakar keduanya nih, founder Kuala Finansial, Bapak Cokro Gunawan Wijaya, CFP. Silakan Pak Cokro. Oke, thank you Pak Stefanus dan Rensi. Ketemu lagi dengan saya, nggak bosen-bosen ya, dengan saya Cokro Gunawan. Saya seorang National Agency Director di Sun Life Financial Indonesia. Ya, hari ini saya membawakan sebuah topik dengan judul Peace of Mind for COVID-19. Tentunya peace of mind yang di sini bukan berhubungan dengan yang tadi, tetapi ini berhubungan dengan finansial atau keuangan daripada keluarga kita. Ya, saya akan mulai presentasi saya. Kalau kita lihat sekilas, ternyata kita nggak kerasa sudah 6 bulan COVID ini ya. 6 bulan mulai dari sejak Maret, kalau nggak salah April di Indonesia gitu ya. Saya sudah merasakan bekerja di rumah selama 6 bulan ya, di depan laptop, di depan komputer saya sampai beli peralatan yang cukup canggih untuk supaya bisa bekerja dari rumah. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Kita nggak tahu ini sampai kapan.
konon ceritanya katanya vaksin sudah diketemukan, tetapi vaksin tersebut masih belum diuji coba. Ada yang bilang vaksinnya cuma bisa bertahan setahun, ada yang bilang vaksinnya cuma bisa bertahan beberapa bulan. Kita nggak tahu. Nah, yang menjadi masalah adalah ini adalah bukti bahwa di dalam kehidupan kita, yang kalau kita ngomong kehidupan itu adalah life, L-I-V-E, kalau saya ambil singkatannya life itu yang L itu di tengah-tengahnya ada if. Ya, antara L dan E ada if. L-nya itu long, E-nya event atau kejadian. Banyak kejadian panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti sekarang ini ada COVID. Jadi ini membuktikan bahwa dalam hidup ini, hidup yang panjang ini, banyak kejadian yang terjadi. Yang mungkin, yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak berpikir, suatu ketika, keluarga kita, salah satu dari orang yang berada serumah dengan kita, itu terkena COVID. Lalu apa yang kita harus lakukan? Saya punya teman itu sampai dia melakukan hal yang sekecil mungkin ya. Dia kasih tahu info ke istrinya yang ini ya PIN BCA saya, kode PIN BCA. Ini kunci deposit box-nya. Lalu ini rekening bank saya. Semua dikasih ke istrinya supaya kalau ada apa-apa sama dia, istrinya udah tahu. Atau sebaliknya, kita cuek-cuek saja. Sebaliknya kita nggak berpikir, udah nggak apa-apa lah, cuek-cuek aja lah, Belanda masih jauh gitu ya. Kita tetap santai, tetap berpergian, tetap nggak ngikutin protokol. Nah, di satu sisi Bapak Ibu, ini yang perlu kita ketahui, bahwa Bapak Ibu pernah tahu nggak kalau biaya rumah sakit karena COVID itu termasuk yang cukup tinggi. Saya punya datanya. Datanya adalah ini saya ambil dari Kontan, ya, perawatan untuk pasien COVID-19 rata-rata adalah sekitar 10 sampai 15 juta per hari, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sakitnya kurang lebih ya, sakitnya itu 10 hari, berarti habisnya sekitar 100 juta. Kalau sakitnya kurang lebih 20 hari, berarti sekitar 200 sampai dengan 300 juta. Nah, pertanyaannya, kita itu pilihannya ada dua, Bapak Ibu. Mau kita tanggung sendiri resiko ini, atau kita transfer resikonya. Nah, hari ini saya mewakili Sun Life, saya ingin memberikan sebuah informasi yang sangat berguna, khususnya untuk masalah COVID-19 ini. Transfer resiko dari Bapak Ibu semua ke perusahaan asuransi. Ya, nah Sun Life itu punya sebuah produk yang bernama Sun Medical Platinum. Ya, Sun Medical Platinum. Saya pindah ke sini supaya nggak nutupin ya kecanggihan teknologi. Nah, Sun Medical Platinum ini berupa kartu kesehatan yang kita bisa pakai ketika berobat di rumah sakit. Ya, berobat di rumah sakit aman pakai kartu dari Sun Life. Nah, benefit apa yang kita dapatkan kalau kita menggunakan kartu ini? Benefit yang pertama, ada 10 benefit. Yang pertama adalah kalau kita menggunakannya, yang pertama kita dapat fasilitas kamarnya VIP, Bapak Ibu. Jadi bukan kamar kelas 2, kelas 3, tetapi kamarnya VIP dan di cover 365 hari per tahun. Jadi 1 tahun non-stop full. Tidak ada cuma 100 hari, 200 hari. Tapi amit-amit siapa yang mau berawat rumah sakit satu tahun non-stop ya. Tetapi ini fasilitasnya adalah 1 tahun non-stop. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah cashless. Bapak Ibu nggak perlu bayar di rumah sakit. Kalau Bapak Ibu ngambil plan yang sampai di luar negeri juga nggak perlu bayar di luar negeri, nggak perlu bawa uang ke luar negeri. Kenapa? Karena bisa pakai kartu ini, karena Sun Life bekerja sama dengan AA Internasional yang bekerja sama dengan rumah sakit di network-nya dia, termasuk di negara-negara sampai dengan Amerika juga ada. Tergantung plan yang Bapak Ibu ambil. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, adalah kita punya 4 pilihan plan. Plan yang pertama adalah plan S, atau silver, itu untuk plan Indonesia dan Malaysia. Artinya kita hanya bisa berobat di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di luar Indonesia dan Malaysia bisa ditanggung, bisa. Tapi ada persentasenya. Kalau berobat di Singapura, tanggungnya 75%. Nggak di cover semua. Tetapi ini masih jauh lebih bagus.
Yang kedua, plan A, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, ini pilihan yang paling favorit Bapak Ibu, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kenapa? Banyak orang Indonesia yang berobatnya ke 3 negara ini. Kedua negara, Malaysia dan Singapura. Ya, di Singapura itu banyak orang Indonesianya yang berobat di sana. Lalu yang ketiga adalah plan B, ini Asia, termasuk Jepang dan Hong Kong. Ya, Jepang dan Hong Kong yang terkenal mahal, termasuk di cover, termasuk China juga, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah dunia. Nah, dunianya di sini juga semua negara, termasuk Amerika, ya, termasuk USA yang terkenal mahal itu di cover juga di sini. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat limitnya juga berbeda-beda untuk setiap plan. Plan yang pertama yaitu plan S itu limitnya 1M per tahun. Nah, plan A 3 miliar, plan B 5 miliar, plan C 7,5 miliar per tahun. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, ternyata ada tambahan lagi plan namanya booster. Plan booster. Plan booster itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tahun ini berobat, katakanlah saya ngambil plan 3 miliar, plan A, ternyata waktu berobat habisnya 5 miliar. Waduh, kan nggak cukup 3 miliarnya. Lalu bagaimana dong? Ternyata kalau kita berobat plan 3 miliar kurang, ternyata ada booster, ada limit penolongnya sebesar 12 miliar. Ini kita bisa ambil 2 miliarnya dari sini. Jadi 5 miliar kita bisa dibayar. Sisa yang 12 miliar adalah sisanya 10 miliar. Jadi kita masih bisa punya cadangan 10 miliar untuk tahun-tahun berikutnya. Atau dengan kata lain, kalau ketika mau ekstrim, kita mau ekstrim, misalnya berobat sekali plan A 15 miliar, itu tetap di cover. Bisa dibayar full. Ya, amit-amit kalau misalnya berobatnya sampai sakitnya parah sampai habis 15 miliar, ternyata di cover juga gitu ya. Lalu yang kelima ini pengobatan untuk kanker, radioterapi, kemoterapi dan cuci darah dibayar sesuai tagihan. Ini rawat jalan ya Bapak Ibu. Khusus untuk kemo, radioterapi, kemoterapi dan cuci darah ini ada dialisa, ini adalah perawatan rawat jalan yang di cover sama produk ini atau Sun Medical Platinum ini. Lalu yang kelima adalah pengobatan hormonal dan imunoterapi. Ini adalah metode pengobatan selain kemoterapi, kalau nggak salah ya, mungkin di sini banyak Bapak Ibu adalah dokter yang lebih mengerti gitu ya, menggunakan hormonal dan imunoterapi. Imunoterapi dan hormonal ini katanya metode masih baru, tetapi sekarang sudah diakui sehingga Sun Medical Platinum ini bisa mengakomodir ketika nasabah atau tertanggung melakukan pengobatan menggunakan metode ini. Tapi ini hanya khusus untuk plan B dan plan C, Bapak Ibu. Yaitu plan B di cover 500 juta per tahun, plan C 750 juta per tahun, dan itu tidak mengurangi limit tahunan yang ada. Limitnya boleh maksimal 3 kali limit per tahun masa asuransi. Jadi maksimalnya bisa 1,5 miliar, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketujuh, Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Kalau kita berobat di Malaysia dan Singapura, ternyata di situ itu pengobatan menggunakan metode apa namanya tusuk jarum istilahnya gitu ya, tusuk jarum, akupunktur lah istilahnya, itu di cover sama Sun Life. Terutama di Indonesia, di Malaysia dan di Singapura. Berapa di covernya? Nah ini, plan S 500.000 per kunjungan, plan A 750.000 per kunjungan, lalu plan B 1 juta per kunjungan, dan plan C 1,25 per kali kunjungan. Ya. Lalu yang ke-8, Bapak Ibu. Yang ke-8 adalah kalau misalnya berobatnya di luar negeri, otomatis harus ada pengantar. Nah yang pengantar ini pasti kadang-kadang dia menginap di hotel. Nah kalau dia menginap di hotel, maka itu di cover juga. Plannya, kalau plan S 1 juta, plan A 1,25, plan B 1,5, plan C-nya 2,5 juta per hari. Ya, ini di cover juga. Ya, tapi kalau si pengantar ini menginapnya di rumah sakit juga, ya otomatis langsung pasti di cover. Ini kalau misalnya dia menginapnya di hotel, gitu ya, hotelnya dibayar. Yang ke-9, nah ini yang ke-9, ini yang menurut saya sangat bermanfaat. Ketika seseorang itu sudah sakit stroke jantung dan kanker,
Ketika sudah ikut, terus tiba-tiba tahun kelima dia didiagnosa jantung dan harus operasi bypass misalnya. Dia sudah operasi, maka biasanya setelah operasi ini, si nasabah ini perlu medical check up rutin untuk mengkontrol penyakitnya. Nah, itu sama Sun Life diberikan fasilitas gratis medical check up sebesar berapa? Kalau plan A itu 10 juta, plan S 10 juta, plan B 12,5 juta, plan C 15 juta. Per kali pemeriksaan dan boleh 3 kali setahun untuk 3 tahun ke depan setelah dia sakit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi selama 3 tahun dia boleh periksa dengan budget sekalinya 10 juta, 12,5, 15 juta per kali pemeriksaan dan setahun boleh 3 kali selama 3 tahun tersebut. Bapak Ibu. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah bahwa di Sun Life ini, semua informasi yang ada di polis kita, itu semuanya milenial sekarang, atau 4.0, semuanya ada di genggaman tangan nasabah. Bisa dilihat semua di apps My Sun Life. Mulai dari informasi detail kita, kalau kita ngambil unit link, kita bisa lihat nilai investasi kita. Kalau kita ngajukan klaim, kita bisa lihat riwayat klaim kita. Kita pembayaran, kita bisa lihat riwayat pembayaran kita. Ketika kita terima polis, tanda tangan polisnya di aplikasi tersebut. Nah, ketika kita beli unit link, kita bisa top up atau withdraw atau switching, semuanya dari aplikasi, Bapak Ibu. Nah, yang paling akhir lagi adalah kita harus bersyukur bahwa produk ini, Sun Medical Platinum ini, mengcover full untuk nasabah yang terkena COVID-19. Jadi, kalau tadi Pak Dr. Asyung bilang nggak bisa ereksi gara-gara kepikiran kalau duitnya besok cicilan bayar banyak, apalagi ada yang masuk rumah sakit gitu ya. Nah, kalau dengan mentransfer resikonya ke Sun Life, otomatis itu bisa ereksi lagi. Kenapa? Karena tenang, ada yang bayar Sun Medical Platinum. Bapak Ibu, sekian dari saya. Thank you. Dan saya mau kasih rangkumannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan flyer ini kalau Bapak Ibu mau lebih lanjut melihat tadi apa yang saya jelaskan. Itu ada satu flyer berupa 1 lembar, nanti bisa dikirimkan oleh para agen yang mengundang Bapak Ibu semuanya. Dan ini semua fasilitas bisa diambil dengan hanya menabung 1,5 juta per bulan. Mulai 1,5 juta per bulan, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari Finansial Sun Life dan juga dari Kuala. Thank you, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Cokro, luar biasa, keren banget informasinya. Tadi nyambung dari yang Dr. Asyung sarankan, harus pastikan pikirannya tenang supaya imun tetap bagus, sehingga juga saat berhubungan seks harus dalam keadaan sehat, baik fisik maupun pikiran. Peace of mind. Salah satunya dengan mempunyai perencanaan keuangan yang lebih baik dan berinvestasi pelindungan kesehatan. Bukan begitu Pak Stef? Yes, benar sekali ya. Jadi apa yang Pak Cokro tadi sampaikan tuh benar-benar nyambung begitu ya dengan apa yang Dr. Asyung sampaikan. Dr. Asyung terima kasih sudah menyampaikan juga nomor WhatsApp-nya kalau mau langsung bertanya. Tetapi saya lanjut bertanya, Dokter. Ini dari Chandra tadi ternyata maksudnya begini, meyakinkan bahwa jangan parnoan, bahwa mau berhubungan, Dok, maksudnya gitu loh, mau berhubungan maksudnya. Tuh. Oke. Jadi kita ini masih lanjut sesi tanya jawab ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau nanya ke Pak Cokro untuk solusi dan informasi yang disampaikan oleh Pak Cokro, ataupun masih mau nanya ke Dr. Asyung, disilakan Bapak Ibu ya. Silakan bertanya lewat chat, kemudian bisa kita bacakan. Ya, atau tanya langsung juga boleh, Ren. Lebih seru kayaknya. Tanya langsung. Silakan aja. Iya, ya, silakan untuk di-unmute audionya. Ada nanti dijawab dulu yang Chandra deh. Yang ini Dr. Asyung mau jawab yang Chandra deh. Saya coba jawab ini yang dari Ibu Maya. Ya. Oh, Maya dulu, oke. Ya. Ini pertanyaannya berhubungan, apakah harus tetap wangi? Ya. Kalau saya kasih gambaran ya. Kalau kita berhubungan itu sebenarnya namanya kalau memang pasangan kita itu pasangan suami istri, biasanya yang bau-bau agak nikmat. Kadang ada yang namanya serangan pajar. Serangan pajar itu biasanya udah
bau apa namanya, bau iler, bau bantal, bau semua. Tapi karena pasangan kita yang asli, itu kita tetap bisa melakukan. Tapi saya tekankan, alangkah lebih baiknya ya, terutama di masa pandemi ini tadi saya kembalikan bahwa kita harus untuk area mulut ya, kita harus minimal itu harus sikat gigi atau kumur-kumur. Tapi kalau untuk aroma bau badan ya, yang bau bantal, bau iler tadi, saya sarankan paling tidak kita punya di kamar itu ada yang namanya aromaterapi. Jadi di samping untuk membangkitkan hormon sendiri, aromaterapi tersebut itu pun bisa mengurangi sedikit dari bau badan yang kita dapatkan dari pasangan kita tersebut. Jadi itu saran saya, kalau memang mau melakukan ya paling tidak kita harus tetap membersihkan bagian mulut kita. Kemudian dari Pak Cokro, hamil di masa pandemi. Sebenarnya sah-sah aja kalau hamil dengan pasangan yang sah. Ya, jadi tidak ada masalah hamil di masa pandemi ini. Jadi jangan takut, saya kembali lagi bahwa kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya corona. Karena kita harus hidup secara normal kembali. Dan saya tekankan, kurangilah membaca yang ada di sosial media. Karena sosial media, baik yang ada di negara-negara maju ataupun negara-negara sedang berkembang, ya, sosial media, terutama berita-berita, itu kebanyakan berita-berita yang bersifat. Jadi saya tekankan bahwa untuk hamil di masa pandemi, silakan, asal dengan pasangan yang sah. Karena pasti ada pertanggungjawabannya. Oke? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Dari Dokter Irma Mulyani nih, dokter. Ya. Pertanyaan Dokter Asyun, amankah sperma penderita COVID-19 berhubungan dengan istri yang lagi hamil? Belum dinyatakan sembuh. Jika dinyatakan sembuh, jangka waktu berapa lama aman berhubungan kepada istri yang lagi hamil? Untuk yang lagi hamil ya, itu kita kasih waktu itu adalah 14 sampai 28 hari setelah dia sembuh. Karena kita akan melihat PCR-nya yang selanjutnya apakah ini akan bersifat reaktif atau non reaktif gitu. Jadi 28 hari, memang paling cepat itu 14 hari. Makanya kalau rapid test biasanya 14 hari ya. Nggak tahu saya kalau di Indonesia, saya pikir semua sama, baik di Indonesia ataupun dimanapun ya, kita butuhkan waktu itu 14 hari. Tetapi idealnya itu adalah 28 hari. Apabila dengan catatan pasien tersebut ya, atau pasangan kita tersebut sudah dinyatakan positif COVID-19. Oke. Jadi 28 hari itu angka aman. Oh, 28 hari ya dokter? Oke, terima Artinya kasih. nanti kalau 14 hari ternyata dia reaktif lagi. Oh, oke. Dia positif lagi. Jadi di 28 hari itu adalah angka aman dengan catatan ya, si pasangan kita tidak berhubungan dengan yang Lain-lain. di luaran sana dalam konteks hubungan seks ya, bukan hubungan sosial biasa ya, tetapi hubungan seksnya. Oke. Dokter, dari Sofi nih, kalau sudah pernah kena COVID dan sembuh, apakah aman untuk hamil? Apakah spermanya masih mengandung COVID? Aman untuk hamil. Tetap aman untuk hamil ya. Tapi ya itu tadi saya sarankan 28 hari. Jadi jangan 14 hari tetapi 28 hari. Oke. Oke, dokter. Ini Pak Cokro nanya lagi nih. Dok, nanya yang di luar COVID, Viagra aman nggak, dok? Selain Viagra apa yang aman katanya? Ada aja nih Pak Cokro. Itu harus dicoba. Ada Thor, ada Viagra, ada Cialis. Tergantung biasanya pakainya apa. Cokro biasanya pakai apa, Pak Cokro? Justru itu mau tanya apa yang aman supaya kalau yang stres-stres nggak bisa ereksi dia dikasih itu dong. Jawabannya mestinya nanti ini kita mau beritahu ya, Rensi ya. Iya. Ya makanya ini maaf ya dok, kalau yang saya dengar nih, penis kan adalah satu-satunya organ tubuh yang kalau misternya ingin bangun, tapi malah nggak bangun-bangun. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, kadang dia bangun sendiri. Organ ini katanya satu-satunya nggak bisa diatur. Bener kayak gitu kan dok? Itulah
hobinya si burung kecil ini. Oh gitu. Jadi, harus ada kontrol. Harus ada kontrol. Pada saat ketemu dengan siapa dia bisa bangun, dan pada saat ketemu siapa dia tidak boleh bangun gitu. Oh gitu ya, Kalau Dok. dia melihat yang lebih tua, dia biasanya harus menunduk, menghormati. Oh gitu. Oke, kalau menurut dokter supaya ini bisa diatur sesuai dengan keinginan si mister, benar nggak sih kalau misternya itu harus bugar, baik fisik yang sehat, pikiran juga sehat gitu, benar nggak, Dok? Kehidupan kita itu berawal dari pola pikir kita. Nah, Pada saat kita mempunyai pola pikir yang sehat, semua akan sehat. Jadi pada saat kita tidak berpikiran sehat, maka semua itu akan terganggu. oh gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini kayaknya masih banyak yang nanya, ya. Kalau belum, ini ada nanya dok dari Leni nih. Dok, kalau sebelum berhubungan nonton film Blue normal kan ya? Itu normal, karena itu merupakan foreplay ya buat kita. Jadi terkadang ada atau terutama ini yang sudah menginjak angka 50 ke atas itu biasanya sering kita itu harus ada spirit baru. Mau jajan kita tidak berani, melakukan dengan TTM juga kita tidak berani, tapi kita punya solusi, misalnya menonton film Blue. Oke, itu no problem. Itu nggak masalah, karena itu sifatnya hanya, itu kan ada yang butuhnya touching, ada yang visual. Nah, kalau yang visual ini, itu dalam bentuk ya film tadi. Tapi kalau dia dalam bentuk audio, paling dia mendengar, atau ya, kalau di sini kita, di Amerika biasanya ada layanan yang namanya Voice Call Check, VCS. Bisa share nomornya juga, Dok? Oh, jangan. Jadi memang cuma mendesah aja, si pasangan sudah bisa terangsang gitu. Tapi kalau di Indonesia masih banyak dengan film-film blues. Saya nggak tahu Glodok masih buka atau tidak. Aduh. Oh, Pak Stef yang bisa jawab itu, Dok. Kita ini di Surabaya, Pak Stefnya Jakarta aja, Pak Stef yang bisa jawab. Oh, kalau Surabaya tuh di WTC. Loh. WTC, oke. Surabaya di WTC itu banyak itu. Video-video seperti itu saya nggak tahu sekarang gitu. Oh ya ampun. Dok, ini masih ada pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Oh, 1 pertanyaan. Loh, Pak Cokro ini masih nanya. Kok akeh, Pak, pertanyaannya? Itu kalau pakai kopi tongkat Ali aman nggak sih, Dok? Ini kan kopi minum ya, Dok? Itu sebenarnya kopi ya. Kopi itu mengandung kadar yang namanya kafein, di mana kafein itu bisa merangsang sistem sarafnya kita. Sebenarnya di situ aja sih intinya. Oh, oke. Gitu. Oke, sip Dok, makasih. Yo. Terus ini yang terakhir ya, banyak dapat pasien yang menggunakan Crystal X untuk wanita. Amankah untuk mengobati keputihan? Untuk saat sekarang keputihan yang aman itu dengan menggunakan daun serai. Oh. Daun sirih, ya. Ya, daun sirih. Itu yang aman sekarang. Sampai dengan detik ini, di jurnal pun dengan menggunakan daun sirih itu lebih aman. Oke. Dan untuk tingkat yang kedua, itu adalah teh hijau. Oh, gitu. Ekstrak teh hijau ya. Jadi ada yang sudah dibuat dari teh hijau itu lebih aman untuk saat sekarang ya. Jadi kalau untuk Crystal X kita belum bisa menemukan aman atau tidaknya karena belum ada di jurnal kedokterannya. Jadi belum ada publish-nya, kita belum punya. Oke. Jadi saya belum bisa menjawab itu ya. Tapi aman untuk saat sekarang daun sirih dengan teh hijau. Loh, oke. Makasih Dok. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir untuk Dr. Hyung, karena saya juga pingin nanya ke Pak Cokro, karena Pak Cokro tadi banyak nanya ya.
Kita yang pingin nanya aja deh ke Pak Cokro ya Pak Stef. Yes. Tapi ini terakhir dulu kita baca ya. Dokter, ini Jeng Leni tuh banyak pertanyaan ya. Ini pemain baru apa pemain lama sih? Umur 40 apakah masih aman untuk hamil? Masih aman, 40 masih aman. Wanita bisa hamil itu maksimum itu di 45. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah 45 tetap masih ada yang hamil. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi rahimnya terutama. Okay. Cek dulu ya dok, rahimnya sudah masih tebel atau tipis atau gimana gitu ya dok? Kekuatan rahimnya sendiri. Karena kalau sudah di atas usia 45 itu kan rahim sudah mulai tidak seperti rahim yang berumur 30-an. Jadi kita harus sesuaikan dengan itu dan physically-nya sendiri apakah sanggup untuk hamil. Tapi jangan takut, sekarang kan sudah ada bayi tabung ya, siap dimasukkan ke dalam tabung. Oke, iya. Baik, terima kasih dokter. Semoga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan tadi tuh Pak Cokro ada 3 pertanyaan loh ke dokter Asyung. Nah, gimana kalau kita kasih 3 pertanyaan buat Pak Cokro? Silakan Pak Stef. Ya, Pak Cokro. Saya mau nanya nih Pak Cokro. Kalau posisinya tadi kan nabung nih di Sun Life nih Pak Cokro. Bisa dapat keuntungannya yang secara maksimal gimana? Karena saya dengar ya Pak, saya dengar itu ada bulan ini ada cashback 35%. Bisa dikasih hitungannya nggak kira-kira Pak Cokro? Tampilkan dulu deh Ren, kan cashback-nya Ren. Oke, bentar ya. Ada cashback 35% nih, cashback 35%. Ada. Banyak banget nih, 35%. Oke. Langsung kelihatan nih hadiahnya. Dokter Asyung, tolong nanti siapkan satu pertanyaan dok, supaya bisa peserta menjawab gitu dok. Oke. Biar seru-seruan. Terima kasih dokter Asyung. Yuk Pak Cokro. Oke. Nih. 35% cashback. Wah, gile. Gimana nih Pak Cokro? Oke. Nah. Oh iya nih, 35% cashback. Sesuai ya Pak? Sun Medical Platinum juga nih, sesuai nih? Yes. Plan S atau Jadi, plan A, iya sesuai nih. Ini sebenarnya Sun Life itu memberikan fasilitas kepada nasabah terutama yang dia mengerti benar bahwa di kondisi pandemi ini banyak nasabah itu yang bukan berarti dia nggak punya uang, tetapi dia mengerti bahwa dia perlu menghemat uang untuk mengantisipasi kondisi pandemi ini ke depannya. Nah, kalau dia hemat lah istilahnya gitu, makanya sama Sun Life dikasih diskon. Jadi bukan cuman baju, bukan cuman perabotan rumah tangga, peralatan apapun yang didiskon, tetapi asuransi sekarang didiskon. Dan menurut saya diskon kali ini adalah diskon yang saya selama di insurance, selama saya berkembang di industri asuransi hampir 20 tahun, baru pertama kali ini saya ketemu sama perusahaan seperti Sun Life ini yang memberikan diskon 35% full Bapak Ibu. Benar-benar tidak ada dipotong pajak. Jadi benar-benar dikasih diskonnya 35%. Saya akan kasih contoh. Jadi diskon ini berlaku kalau misalnya Bapak Ibu mengambil produknya dengan menggunakan produk unit link. Ya, produknya harus produk unit link, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya mekanisme diskonnya seperti apa? Mekanisme diskonnya. Jadi misalnya saya ambil contoh, ini saya kasih contoh yang ini ya, contoh ini nggak usah deh. Ya, oke. Misalnya ini contoh nih, ada seorang Bapak A, Bapak bijak, usianya 40 tahun, dia menabung 55 juta. Ya, dia menabung 55 juta. Dan menabung 55 juta ini, dia akan mendapatkan asuransi jiwa sebesar 1 miliar. Ya, untuk proteksinya dia. Sebesar 1 miliar. Dan dari sana, dia juga akan dia akan diberikan proteksi yang lain, yaitu yang pertama fasilitasnya adalah
Yanto. Oke, ya, dia akan mendapatkan bonus loyalitas sebesar 50% dari preminya, yaitu 55 juta dikali 50%, yaitu 27,5 juta. Itu diberikan sama Sun Life. Ya. Lalu dia akan mendapatkan bonus setiap tahun 5 atau 10% per tahun, mulai dari tahun ketiga sampai seumur hidupnya dia. Dikasih bonus. Ini produk unit link, tetapi ada tahapan pastinya, yaitu 5 atau 10%. Nah, yang tadi Pak Stefanus bilang 35% itu dari mana, Pak? 35% itu dihitung dari 55 jutanya, Pak Stefanus. Wih, besar banget berarti, Pak. Betul. Jadi sekitar 19 juta berapa? Hampir 20 juta. Itu Jadi bayar 55 tapi itu 20 jutanya dikembalikan. Oh. Jadi nanti dikembalikan ke nasabah, ke rekening nasabah sebesar hampir 20 juta, 19,25 juta berarti ya. Itu ditransfer ke rekening nasabah. Nah, nasabah boleh saja, ada duit nih 19,25 juta, saya top up ke rekening unit link saya. Boleh, nggak masalah. Sehingga dana investasi saya yang di produk unit link ini akan jadi semakin besar. Nah, saya akan lanjutkan sebentar. Ini produk menabung Bapak Bijak, dia akan mendapatkan plan B yang tadi saya jelaskan, plan B Asia, yaitu manfaatnya 5 miliar, boosternya 30 miliar. Lalu dia dapat pemeriksaan gratis yang seperti yang tadi saya jelaskan di depan ya. Dan ini kalau kita lihat saldo investasinya itu ketika dia di 10 tahun pertama nabungnya 55 kali 10 berarti berapa? 550 juta. Saldonya sudah ada 619 di tahun ke-10. Di usia 60 dia ada saldo 1,24 M. Lalu di usia 80 ada 3,7 M. Dan di usia 99 ada 5,9 M. Ini saldonya dia, Pak Stefanus. Jadi ini produk menabung tapi dapat fasilitas hospitalnya. Kayak begitu. Luar biasa. Oke. Nah, saya ada ilustrasi kalau misalnya itu ditabungkan ke dalam unit link saya, ada perbedaan selisih investasi. Tadi kan disebutkan dana investasinya kan adalah 1,24 M, ya kan? Ya. Di usia 60. Itu kalau duitnya yang 19,25 juta diskon 35% nggak saya setorkan ke rekening unit link. Tapi kalau saya setorkan, saya masukkan ke dalam unit link saya, maka saldonya menjadi ini, 1,37 M. 100 juta lebih itu Pak Cokro? Yes. Nah, ketika di usia 80 itu jadi 4,95. Kalau enggak saya storing cuma 3,76. Ini Bapak Ibu pilihannya di nasabah, bukan berarti harus setorkan ke kita, dia setorkan ke rekening unit link. Kalau nasabah nggak mau, nggak apa-apa. Nasabah bebas, duitnya mau dipakai buat beli produk yang lain lagi boleh, mau dipakai buat beli kebutuhan yang lain juga nggak masalah, Pak Stefanus. Oke. Besar banget nih. Tadi selisihnya yang M tadi 1,2 sekitar, Pak. Yes. 1,2 M ya. Hanya berlaku di bulan ini saja, Pak Stefanus. Di bulan September ini sampai dengan tanggal 30. Ini bukan gimmicknya Sun Life ya, Pak? Maksudnya nanti ternyata bulan depan ada lagi gitu, enggak ya, Pak? Enggak. Jadi saya boleh ngomong ini itu saya juga kaget ketika Sun Life mengeluarkan promo ini, cashback 35%. Saya pikir biasanya kan diskon ya paling 10 masih oke, 15, tapi ini 35%. Saya langsung informasikan ke semua nasabah saya, dan nasabah saya itu sangat senang dengan promo ini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa, Sun Life mengerti saya. Karena saya ada kebutuhan lain, saya dikasih diskon. Saya kebayangnya bukan angka 55, Pak Malan. Saya kebayangnya angka 100 juta. Diskon 35 itu 35 juta sudah, Pak. Dan menurut saya di zaman seperti sekarang ini, di dunia finansial itu dapat bunga di depan ceritanya gitu kira-kira 35% bunga di depan tuh Pak ya. Yes. Betul ya Pak? Betul. Apalagi kalau misalnya nasabah itu ngambil produk yang unit link 4.0 yang biaya akuisisinya cuma di awal tuh sebenarnya cuma 50% tapi dikembalikan di tahun ke-15, dia dikasih 35%. Berarti sebenarnya nyaris duitnya dia itu hanya untuk 15%. Biaya akuisisi cuma 15%.
tetapi dia mendapatkan benefit bonus 5-10%-nya itu setiap tahun dari mulai tahun ketiga sampai seumur hidupnya dia, dan itu fix pasti. Oke. Pak, ini ada yang nanya, Sun Medical Platinum itu cover COVID juga nggak, Pak? Yes, cover. Tadi Ada masa tunggu nggak, Pak? Nggak pakai masa tunggu, Bapak Ibu ya. Jadi Wah. ini di cover full untuk COVID. Ini ya, ada slide saya. Keren banget. Yes. Jadi di cover full, Bapak Ibu. Ini Pak Cokro tolong geser dulu, Pak, supaya kelihatan gambarnya. Saya kan, nah gitu Pak, nah geser gitu. Wah. Kelihatan. Ya, full cover. Mumpung masih di cover, ayo ini merupakan, menurut saya ini sebuah produk, sebuah kemasan yang sangat menguntungkan nasabah. Ya, dari sisi nasabah ini benefit yang cukup bagus. Apalagi kalau kita berinvestasi di unit link saat ini, di mana harga masih rendah, dapat cashback 35%, berarti nasabah itu benar-benar profitnya double-double. Ya. Oke. Jadi Rensi, hanya di bulan September ini ada cashback 35% buat yang hadir saat ini. Ya, ini paket peace of mind. Ya, salah satunya secara finansial tadi yang urusan mengenai ereksi dan segala sesuatu juga itu ya, bagi Anda dan keluarga, solusi yang penting, tepat dan aman bagi Anda semua nih. Yes, benar banget Pak. Jadi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di saat ini, ya ini luar biasa nih paketnya, karena ya kalau mau lancar di kamar, ya aman, sehat, yuk kita amankan yang satu ini dulu. Bener nggak Pak Stef ya? Betul. Oke. Nah ini tadi banyak banget pertanyaannya, baik ke Dr. Asyung maupun ke Pak Cokro, ya sudah ada banyak pertanyaan. Gimana kalau gilirannya Dr. Asyung yang bertanya dan Pak Cokro yang bertanya? Iya. Ingat, kita akan memberikan yang namanya hadiah seperti ini ya, Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Langsung siap jawab di chat, langsung cepat jawab di chat. Tapi ini hanya untuk itu kan Rensi, tamu undangan. Hanya untuk tamu undangan ya. Bapak Ibu spesial kami berikan hadiah ini buat Bapak Ibu tamu undangan ya yang sudah berkenan hadir dan bahkan betah sampai di akhir acara ini. Yes. Ya, saat ini silakan kami kasih kesempatan ke Dr. Asyung untuk memberikan satu pertanyaan, dan buat Bapak Ibu tamu undangan, hanya tamu undangan yang bisa menjawab dengan jawaban yang paling tepat dan paling benar, itu yang akan mendapatkan hadiah Xiaomi Udemy apa? Tadi Pak? Humidifier. Oh, humidifier. Ya. Aromaterapi. Jadi ini yang dibilang sama Pak Dr. Asyung perlu ya di kamar. Aromaterapi. Untuk di kamar ya. Rangsang ya. Pak ngerti ya. Biasanya kalau ngerti pakai ya, Pak. Oh, pasti. Praktek. Kalau saya pasti. Oh iya. Oke, langsung aja ke Dr. Asyung ya. Silakan dokter, siap-siap para tamu undangan, silakan jawab lewat chat ya. Siap di chat. Tolong panitia, tolong dilihat siapa yang paling tepat dan paling benar yang bisa menjawab. Kalau bisa jawab paling tepat dan paling cepat dan paling benar, berarti dia sangat menyimak materinya Dr. Asyung. Apalagi kalau nanti Dr. Asyung tanyanya mau mengenai gaya-gaya, saya yakin cepat pasti biasanya deh. Silakan. Siap. Ya, Bapak Ibu silakan menjawab, silakan siapkan jari dan jempol Anda untuk menjawab di handphone ataupun di laptop Anda, jawabnya di chat ya. Silakan, Dok. Pertanyaannya simpel ya. Sebutkan 2 co-host pada acara webinar ini. Cepat. Asik. Asik. Ulangin, sebutkan 2 co-host di acara webinar ini. Kalau yang itu jangan yang Xiaomi-nya hadiahnya dokter. Nanti saya yang kasih GoPay-nya, ya. Yuk, ayo silakan jawab. Co-hostnya ya. Tuh Rensi dan Stefanus. Oke, saya kasih GoPay ya ke Jeng Leni ya. Dok, masih saya kasih kesempatan untuk bertanya lagi dengan satu pertanyaan, tapi dengan materinya dokter. Kalau yang co-host Pak Cokro aja. Pak Cokro.
Oke, Pak Cokro mau nanya, Pak Cokro silakan. Saya ya, giliran saya nanya ya. Iya. Iya. Jangan Oke. nanya yang tadi loh, Pak. Itu peserta. Ingat, ini nanyanya ke peserta, bukan ke Dokter Asyung. Oh iya. Tadi masih mau tanya tentang kopi kok tadi itu. Kok betah sih nanya, Pak? Kopinya itu kopi khusus dok. Di sini banyak di Indonesia dijual kopi kuat gitu. Ayo nanya. Oh, kopi kuat. Nggak boleh ya. Oke, saya tanya ke peserta ya, peserta. Oke, pertanyaan saya. Tadi saya menyebutkan ada 4 plan dari Sun Medical Platinum. Boleh disebutkan plannya apa, lalu limit setahunnya berapa? Ada berapa plan, plannya apa, limit setahunnya berapa? Seingat saya ada 4 ya, Pak. Berarti Ya, ada ada 4. Masing-masing limitnya semua ditulis ya, Pak? Yes. Wah, ini dia. Ini dia hadiahnya, keren ini pasti ini. Ayo. Xiaomi Derma F600 Air Humidifier. Oh. Ini Bu Helen Kohar ngapain ikut jawab? Nggak usah. Bu Helen ikut jawab. Ayo, Bapak Ibu tamu undangan. Partisipan aja yang jawab nih. Silahkan tamu undangan yang jawab. Ini udah ada yang jawab, Pak. Nih Pristi nih. S Yes. 10 juta, A 10 juta, B 12,5, C 15. Ini bukan, maksud saya limit setahunnya, limit untuk berobat. Wah, sudah dibocorin. Plannya sudah dibocorin sama Bu Pristi, tapi Dijawab sama Bu salahnya. Pristi yang manfaat yang mungkin yang itu tadi. Yang, Tahun. Manfaat setahun ya, Pak? bukan, manfaat yang perkunjungan itu loh. 10 juta, 12 juta itu gratis medical check up-nya itu kalau nggak Oh, salah. gitu. Oh, oke. Jadi belum tepat ya jawabannya. Ayo, Nah, Bapak Ibu. Ini masih limit kita setahunnya, limit tahunannya. Berapa Ini- miliar? Itu aja. Ah, tuh udah dikasih clue-nya tuh. Lihat. Miliar. Ya, ayo Bapak Ibu tamu undangan, yuk. Sayang loh hadiahnya udah disiapin. Silakan jawab. Silakan jawab Bapak Ibu. Serunya Limit webinar tuh tahunnya. sebenarnya ini deh, ya, Bu Pristi perhatian. ini udah benar plannya, plan S, A, Iya. B, C-nya udah benar, tapi limitnya yang salah Oke. ya. Oke, limitnya masih salah ya. Bu Pristi mau perbaiki atau ada yang mau jawab? Saya Ya, kasih silakan saya tamu kasih undangan. clue. Bapak Ibu, Anda paling benar tanya sama orang yang ngundang Anda. Itu pasti sudah ngerti jawabannya. Iya. Iya kan, bener nggak? Bener. Cepetan nanya, ya apa jawabannya apa? Ayo cepetan aja jawaban apa? Jawabannya, gitu. Kalau di slide saya tadi itu di slide benefit yang keempat. Oh, Ayo. yang punya ingatan fotografis bisa ingat. Yang nggak punya ingatan fotografis ini, saya tahu kasih solusinya. Tanya sama agen yang ngundang Anda, itu penting. Itu aja dah. Apa rek, gitu. Apa ini jawabannya apa, gitu kan. Dokter Asyung tahu nih saya dari mana. Oh, Pristi nih. Pristi jawab lagi tuh. Perbaiki. Plan S. S 1M. Plan A 3M. Plan B 5M. Plan C 7M. Bener nggak Pak Cokro? Ya boleh saya anggap benar lah. Loh, Benar ya? Apa, Karena Pak? sebenarnya plan C itu 7,5 M. Tapi nggak apa-apa, Oke. saya melihat Betul kan? Pristi Oke. ini gigih. Pristi ini diundang salah siapa pengundangnya Pristi? Ini pasti yang ngasih bocoran nih pengundangnya. Siapa? Ayo ngaku. Oh, Bu Susan. Oke. Oh, Bu Susan, yang Susan. Oke. Oke. Oke, Dokter Asyung mau nanya ke peserta, Dokter Asyung. Dokter, sudah terpikir mau nanya apa? Saya dilihat terus sama Dokter Asyung nih. Dokter, Ya, mau nanya, ada pertanyaan? dilanjut saja. Lanjut ya, Dokter. Kalau gitu saya yang nanya ya, Dok. Nanti dokter yang membetulkan ya, Dok. Ya, boleh. Oke. Ini Saya nanya pertanyaan atas untuk nama tamu- Dokter Asyung. Untuk tamu undangan kan? Iya, untuk tamu undangan. Oke, sip. 2 posisi paling aman. Halo.
Ya, dua posisi paling aman yang dijelaskan Gaya Dr. Asyum. 17 Agustus. Oh, bukan. Ayo, tulis cepet. Ayo cepat jawab. Tulis. Pokoknya sih nggak ini. 69 dan Dogi. Aduh. Bener ya? Ya, betul. Bener. Wah, Dr. Dr. Ima Ima. Saking cepetnya ya. Saking cepetnya Leni jawab tuh, lihat. 60 Dogi. Apa 60 Dogi? Ada 60 Dogi. 60 Dogi lagi. Udah sambil gemes kali Pak itu ngetiknya. Ya. Oke. Lanjutkan. Selamat buat Ibu Pristi dan Dr. Ima yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ya, silakan bisa ketikkan alamatnya di sini atau minta tolong hubungi pengundang Anda dan berikan alamatnya supaya kami bisa kirimkan hadiahnya. Buat Jeng Leni, nanti kita kirimkan B-nya ya, Jeng. Tenang aja, ya. Sip. Oke. Nah, malam ini kita juga buka kesempatan buat yang undangannya mau kasih komitmen ya, Nancy, betul nggak? Ya, benar Pak. Benar banget, ya. Apa yang mau dibagikan lagi nih buat yang komitmen nih? Iya, kita punya ya, buat Bapak Ibu yang mau komitmen. Ini alasan aja mau buru-buru praktek. Mau praktek langsung katanya Leni. Oke, jadi kita punya hadiah buat Bapak Ibu. Ya, kalau yang tertarik dengan solusi yang disampaikan oleh Pak Cokro, ya, supaya kita punya pikiran kita tenang, kita sudah punya perencanaan keuangan yang lebih baik, kemudian kita juga sudah siapin investasi dengan kesehatan, ya, Bapak Ibu silakan untuk bisa. Yang keren adalah diskon 35%-nya ini loh, Ren. Iya, saya gitu masih kebayang-bayang angkanya, berarti nabung 100. Kan itu ada biaya akuisisi 50%, tapi 35% dibalikin, jadi this is the moment gitu sebenarnya, diskon cashback 35% ini. Ya? Iya, benar. Benar nggak? Benar banget. Jadi kalau saya kebayang sama nih, kayak beli rumah misalnya, 1M ya cuma bayar 650 misalnya. Atau Anda beli mobil ada diskon 35%, saya yakin kok, pasti rebutan. Tapi saya yakin kalau mobil nggak ada yang diskon 35%. Nggak ada, Pak. Iya, makanya. Ini Sun Life aja nih kasih. Dan itu duit ya, financial. Cash gitu maksudnya. Duit secara cash. Cash, Pak, bukan daun. Betul, makanya. Cash. Yes. Ya, teman-teman yang mau komitmen silahkan. Bisa chat, bisa ketik langsung, bisa info ke teman-teman yang pengundang. Nah, nanti teman-teman pengundang silakan informasikan. Apa sih, Ren? Hadiahnya, Ren? Boleh tahu nggak, Ren? Dikasih hadiah apa? Ini dia nih hadiahnya. Kita siapkan hadiah langsung. Powerbank Samsung dari Sun Life ya buat Bapak Ibu yang mau komitmen di hari ini ya dan mau dapatkan paket peace of mind-nya plus cashback 35%-nya luar biasa di bulan September ini. Kita punya hadiah langsung nih ya, Powerbank Samsung 10.000 mAh dari Sun Life ya. Oh, luar biasa. Dan plusnya ya, kita siapin juga. Ada plusnya tadi, Ren, ya? Masih ada plusnya, ya, Pak. Iya. Ada plusnya nih. Jadi nggak cuman powerbank-nya, kita juga tambahkan Xiaomi yang untuk yang air humidifier ini, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau komitmen ngambil paket peace of mind-nya, ya. Dan plus cashback 35%, Anda juga berhak bisa dapat hadiah hanya buat Anda yang hadir malam hari ini. Ya? Kalau yang tadi nggak dapat di sesi door prize, berarti ini ya bisa dapat ya di sini ya, Ren? Bisa nih. Ini ya, tadi ya Xiaomi Derma F600 ini ya? Iya, silakan komitmen aja. Okay. Tapi saya masih punya satu hadiah sih. Ada minimum premi? Ya. Buat aromaterapi cocok itu. Nah. Iya benar, Dok. Aromaterapi di kamar gitu ya, Dok. Remang-remang. Betul itu. Aduh. Wah, Pak Cokro juga teleponan terus tuh ya. Lihat tuh ada Charlotte, komitmen ambil hospital. Wah, luar biasa. Ini satu sudah. Udah berarti satu ya. Ya. Oke, sip. Silakan di chat yang mau ambil komitmen. Tapi kita juga mau kasih hadiah ya. Ya, Pak Stef, bener nggak? Kita siapin hadiah juga. Betul. Yang terakhir nih,
Di akhir acara kita akan undi kan? Yes, kita akan undi buat para tamu undangan yang masih bertahan sampai di akhir acara Yes. ini ya. Ya. Yang masih gemes Apa hadiahnya, Ren? gemes. Coba tunjukin deh, Ren. Nih hadiahnya ya. Oh, ini. Door prize yang ketiga, Xiaomi handheld vacuum cleaner buat Bapak Ibu yang masih setia hingga di akhir acara ini, khusus buat para tamu undangan. Dan kita akan segera undi. Sambil ini kita juga menunggu buat Bapak Ibu yang mau komitmen ngambil peace of mind-nya, silakan bisa chat atau bisa hubungi pengundang Anda ya. Silakan. Sudah ada satu nih Charlotte itu tadi. Oh, Charlotte nih. Keren. Kita pasti akan serahkan 2 hadiahnya ya. Ya. Yang mau komitmen. Oke. Dokter Irma sudah tulis alamatnya. Terima kasih Dokter Irma. Masih Iya. setia nunggu. Wah, di Kalimantan Barat. Oke. Puskesmas. Oke. Oke, sip. Yes. Kita Masih putar ada lagi? aja untuk yang door prize yang ketiga ini buat tamu undangan yang masih bertahan hadir. Oke. Kita siap putar. Oh, sebentar ya. Kita lihat dulu yang masih komitmen nih. Ada 40, Ren. Oke, ada 40 partisipan, masih ada tamu undangannya sekitar 20-an ya. Yang saya lihat tadi yang masih bertahan hingga saat ini. Dan saatnya kita akan mengundi buat Anda sekalian yang tamu undangan yang masih bertahan hingga di akhir acara ini. Ya, silakan kita akan putar. Duh, Heni Anggareyani bilang hadir katanya gitu langsung. Ya, Bu. Tenang aja, Bu. Ya, kita putar. Oke ya, siap diputar ya. 1, 2, 3. Ya. Banyak banget nih. Yumi Altanya. Ada nggak? Ada nggak? Yuminya Kalau ada silakan chat Yumi Altanya. Sepertinya tidak ada, Pak Coko. Ya, bisa kita putar lagi. Sayang banget. Sayang ya. Iya. Pokoknya ini hanya Enggak, Heni Anggraini bilang hadir. Siapa ini ya? Oh, enggak, ini Boleh hadir. Saya juga boleh nulis hadir gitu juga boleh. Oke ya, lanjut ya lagi ya. Ya. Wah. Lu. Oke. Bener Heni Anggraini. Iya, benar. Wah, sangat Ayo coba. Ini masih ada nggak? Coba tulis hadir gitu. Bukan HDR ya. Hadir. Coba bener nggak? Ini ngetes nih. Ada nggak? Ayo, Heni Anggraini. ayo. Bu Heni. Boleh terus nggak hadir gitu di chatnya. Ya, Supaya kami tahu kalau silakan ada. ketik hadir. Oh, sip. ketiknya sip. Hadir. Oh, loh, kurang A. Hadir. Ya udah. Kasih. Oke. Wah, seru banget ya malam ini ya, Ren. Iya, seru banget malam ini ya. Seru pakai banget gitu. Ya, ingat dari Ini apa Mama namanya? lihat dim lah. Duh, siapa Ini yang kan di sebelah sana dong. Ya, seru banget ya malam ini Pak Stef. Jadi tadi juga kita udah banyak diskusi ya, sharing dengan Dr. Asiung. Ingat ukuran tidak menentukan, tapi gojekannya yang menentukan. Seperti main bola, bolanya ya gedenya segitu-gitu aja. Tapi kalau pinter main golanya untuk ngegolin bolanya, di situ letak kesuksesannya. Nah, untuk gocekannya lebih mantap, kita butuh peace of mind. Dengan peace of mind, maka aliran darahnya lancar, otak jadi tenang, bisa mudah ereksi. Ukuran pada posisi maksimal, Pak Stef. Kalau Betul. otak jadi tenang. Benar. Rensi gerak cepet, langsung Rensi gerak cepet. Segera ambil posisi peace of mind-nya, bisa dapat lebih di bulan September ini ya, Bapak Ibu. Iya, benar. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lewatkan kesempatan ini. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih untuk Dr. Asiung dan Pak Cokro untuk bincang sehat bersama pakar di malam ini. Dan saya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu undangan yang sudah hadir.
Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Saya Stefanus. Dan saya Rensi, pamit undur diri dari layar Anda. Sampai bertemu di BSBP edisi berikutnya. Selamat Selamat malam.